Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil tsumma amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membaca Kifayatul Awam. Semoga apa yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat. Dan insya Allah saya punya keyakinan kuat bahwasanya tanpa di situ ada penghalangan dan di situ ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hatam di bulan Ramadan ini. Ya hal itu ya bergantung pada kita untuk menyelesaikannya. Namun sebelum itu mari kita baca suratul Fatihah. Apa-apa yang kita dapatkan semoga bermanfaat dan barokah. Bila hadirnya bismillah suratul Fatihah. Al-Fatihah. Mohon maaf ya, tadi saya agak telat. Soalnya masih wirawiri sana sini gitu kan. Apalagi mau baca tadi juga masih diperdengarkan kisah-kisah Nabi, jadi saya bacanya itu terganggu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi tawini amin. At-tasiyatu yang ke-9 yaitu al-jahlu, yaitu bodoh. Fa yastahilu yaitu mustahil alaihi atas Allah Subhanahu wa taala al-jahlu, apa itu bodoh, bimumkinin yaitu dengan hal-hal yang mungkin, minal mumkinati dari beberapa hal yang bersifat al-mumkinat. Sawa'un sama saja karena ada apa itu al-jahl basiton, yaitu jahl basit. Ya bodoh yang tingkatnya itu ya sederhana lah ya, sederhana saja. Wa ada mulai bisyai, dia itu tidak tahu sama sekali tentang sesuatu itu. Au murakaban, atau jahalnya itu murakab, goblok berpangkat, gitu. Goblok kuadrat lah dalam bahasa yang lain. Bahwa idraku syai' ala khilafi ma huwa alaihi, dia mengetahui sesuatu tapi berbeda dengan sesuatu tersebut. Dikiranya kacang, ternyata itu malah roti. Karuan kan nggak tahu sama sekali. Nah, kalau nggak tahu sama sekali ini apa? Kacang, ya sudah kacang. Akhirnya dia akan tahu kan. Yang repot itu kan dia dikasih tahu tapi nggak mau tahu, ya repot ini, merokap itu. Gobloknya itu gobloknya itu namanya goblok kuadrat. Gotong engkel. Atau bisa saja dia tahu tapi berbeda dengan apa yang dia ketahui. Nah ini tambah repot juga ini. Biasanya model-model kayak gini ketika menjelaskan itu roto ngarang titik biasanya. Itu namanya jahl murakkab. Wa yastahil dan mustahil alaihi atas Allah Subhanahu wa taala al-ghaflatu wadh-dhuhul. Itu lupa. Allah Subhanahu wa taala itu mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala sampai lupa. Wahada didul ilmi, wahada dan adapun ini yaitu al-jahl didul ilmi, yaitu bertentangan atau lawan kata dari al-ilmu, yaitu maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mikrofonnya ini loh belum dipakai nih loh, sudah sampai rumah cuma belum pakai ini. Tadi malam sampai rumah katanya. Iya, terima kasih lah sebelumnya ini. Mic-nya itu ada di rumah karena dikirimnya di rumah, dan posisi saya ini di Pacet, dan kemungkinan dia juga akan akan ke luar kota lagi gitu ya, dan pulang ke Bondowoso itu mungkin pada akhir Ramadan malah. Ya, jadinya ya bisa saja kemudian belum bisa pakai ya syukur-syukur bisa pakai lah ya untuk akhir dari pembaca Kifayatul Awam ini. Jadi sekali lagi bahwasanya teman-teman sekalian, jahl itu ada dua, ada jahl murakkab, ada jahl basit. Kalau jahl basit itu dianya memang tidak tahu tentang sesuatu itu. Tapi kalau murakkab dianya itu tahu tentang sesuatu itu tapi berbeda dengan apa yang diketahuinya. Mengetahui tapi berbeda apa yang dari yang diketahui. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-ashiratu, adapun yang ke-10 yaitu al-maut, mati. Wa huwa didul hayati, dan adapun maut itu didul hayati, kebalikannya dari al-hayat, yaitu hidup. Al-hadiyatu asyarah, yang ke yang ke-11,
As-samamu yaitu tuli, wa huwa diddu sam'i, yaitu kebalikan dari mendengar. As-saniyata asyar yaitu al-umyuh, yaitu wa huwa diddul basar, yaitu al-umyuh itu buta, wa huwa diddul basar. Umyuh itu kebalikan dari al-basar, itu melihat. Asali satu asyar yaitu yang ketiga al-kharasu wa fi manahu al-bukmu, yaitu bisu, wa huwa diddul kalami, kebalikannya dari kalam, yaitu zat yang maha berbicara atau berfirman. Rabi'atu asyar, adapun yang ke-14 kaunuhu ta'ala ajizan, Allah SWT itu ajiz, Allah SWT itu gak mampu. Bahwa itu kauni ta'ala qadiran, itu kebalikannya dari Allah SWT yang bersifat qadir, yaitu zat yang maha berkuasa. Al-khamisatu asyar, adapun yang ke-15 yaitu kaunuhu ta'ala jahilan, Allah SWT itu bodoh. Pintu kauni ta'ala aliman, itu kebalikan dari kepada Allah SWT itu aliman, maha mengetahui. As-sabi'ata asyar, adapun yang ke-17 itu kaunuhu ta'ala mayyitan, Allah SWT itu mati. Bahwa itu kaunihi ta'ala hayyan, Allah SWT kebalikannya adalah hayyan, itu zat yang maha hidup. As-saminatu asyar, adapun yang ke-18 itu kaunuhu ta'ala, kemudian Allah SWT itu as-samun, yaitu zat yang tuli. Bahwa itu kaunihi ta'ala sami'an, itu kebalikan dari zat Allah SWT yang maha mendengar. At-tasi'atu asyar, adapun yang ke-19 itu kaunuhu ta'ala, adanya Allah SWT itu buta. Wa huwa diddu qaunihi ta'ala basiran, itu zatnya Allah SWT yang zat yang maha melihat. Al-ishrun abkam, yaitu bisu, wa fi manahu al-kharas, al-kharas itu adalah ya bisu. Diddu qaunihi ta'ala mutakallimah, kebalikannya adalah Allah SWT itu zat yang bisa berbicara atau zat yang bisa berfirman, zat yang berfirman. Wa hadhil ishrun kulluha mustahilatun alaihi ta'ala, wa fa hadhil ishrun, adapun yang 20 ini kulluha semuanya mustahilatun, yaitu mustahil alaihi ta'ala, itu bagi Allah SWT atau atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam ketahuilah kamu anna dalila kulli wahidin minal ishrin al-wajibati yuthbituha lahu ta'ala wa yanfi anhu didduha. Wa alam ketahuilah anna dalila kulli wahidin minal ishrin al-wajiba yuthbitu lahu ta'ala, yaitu semua dalil satu persatu dari yang 20 itu bersifat wajib dan itu menjadi ketetapan lahu ta'ala pada Allah SWT. Wa yanfi anhu didduhu, dan ternafikan atau tertolak anhu darinya Allah SWT didduhu, kebalikan yang 20 itu. Wa adillatus sam'i al-ma'ani, wa adillatus sab'i al-ma'ani, adapun yang ke-7 al-ma'ani itu ya adillatus sab'i al-ma'nawiyah, itu dalilnya bisa diambil pada al-ma'nawiyah. Fahadihi arba'una akidatan, adapun ini yang 40 ini akidatan. Fahadihi arba'un akidatun, fahadihi arba'un, adapun yang 40 ini akidatun, yaitu akidah yajibu yang wajib ta'ala Allah SWT mahalur siapa Allah SWT minha darinya akidah itu ishruna, yaitu 20. Wa yantafi'anhu ta'ala ishruna wa ishruna dalilan ijmaliyan, dan yantafi dan ternafikan anhu dari Allah Subhanahu wa taala isyruna, yaitu 20, wa isyruna dalilan ijmaliyan, wa isyruna dan yang 20 itu dalilan, itu ada dalilnya ijmaliyan secara ijmali, secara global. Kullu dalilin, ada setiap dalilnya itu asbata sifatan, yaitu menetapkan satu sifat. Wa nafa diddahu, dan menafikan diddahu, yaitu kebalikannya. Wa nafiya diddahu, dan menafikan kebalikannya. Tadi yang satu persatu sudah sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang masalah dalilnya, bagaimana dalil tentang wujud, tentang kitab dan seterusnya. Nah, tapi sekali lagi itu penjelasannya secara ijmali. Tamihun qala ba'duhum, qala berkata ba'dum, siapa sebagian yang lain, ala syarba'atun, segala sesuatu itu ada 4. Maujudat, ma'dumat, ahwalun, wa tibaratun. Maujudat yaitu yang ada, wa ma'dumatun yang tidak ada, wa ahwalun dan itu antara ada dan tiada. Nah, ahwal itu adalah antara tiada dan tidak ada, yaitu sifat ya. Wa itibaratun dan bersifat i'tibari. Nah, tapi kalau ahwal itu ada pada suatu zat yang qiyamuhu bidzati,
Al-hal itu qiyamuhu bidzati, dia itu berada pada zat, sedangkan i'tibar itu dia tidak menempel pada satu zat, tapi sehingga itu kharijud dzihni, yaitu ada di luar pikiran. Fal maujudat maka adapun yang maujud, yang ada itu kadzati Zaidin allati taraha, kadzati Zaidin seperti zatnya Zaid allati taraha, di mana kamu itu melihatnya. Jadi maujud itu kan bahwasanya zatnya Zaid itu ya itu kan bisa kita lihat, makanya disebut dengan maujudat. Wal ma'dumat, dan adapun yang disebut dengan ma'dumat kawaladika qabla ayyukhlaq, seperti anakmu yang belum diciptakan atau sebelum terlahir. Nah, wal ahwal, adapun ahwal itu kal kauni, seperti alam semesta ini qadiron, yaitu manusia semisal qadiron mempunyai kemampuan atau zat yang mampu, itu disebut dengan ahwal karena itu sifat. Karena dia itu qiyamu bidzat, ahwal itu qiyamu bidzat. Wal itibaratu, dan adapun yang dimaksud dengan itibar itu kasubutil qiyam bi Zaidin, ketetapannya bisa berdiri li Zaidin bagi Zaid. Zaid itu bisa berdiri, iya itu bihasbi itibar. Bahwasanya Zaid itu gak mungkin berdiri, itu bihasbi itibar. Nah, karena dia itu tidak selalu menempel pada yang namanya zat. Qiyam itu tidak menempel selalu pada yang namanya zat. Bisa saja kemudian dia itu tidak bisa berdiri atau bisa berdiri pada si Zaid itu. Nah, wala hada, dan dengan atas ini saya menghendaki kaunul asya arbaatun, segala sesuatu itu ada 4 macam itu tadi. Jara Sanusi fi Sughra, jara itu menetapkan atau berpegang. Sanusi, siapa Imam Sanusi, fi Sughra, di kitabnya Sughra, li'annahu, karena sungguhnya Allah SWT itu asbatah musbita, ditetapkan asbatah itu tetap al-ahwalu, apa itu al-ahwal. Waja'ala as-sifat al-wajibah 20, waja'ala, dan menjadikan as-sifata pada suatu sifat al-wajibata yang wajib 20, 20. Wajara fi ghairiha ala nafil ahwal, wajara, dan juga berlaku fi ghairiha, selainnya yang sifat 20 itu ala nafil ahwal, untuk menafikan nama sifat-sifatnya itu. Wa huwa al-haq, dan ini yang wa huwa, adapun dia itu al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fala hada, maka atas ini takunu ada sifat, apa itu sifat, salah satu asyar, yaitu ada 20. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yaskutu yaitu terjatuh minha dari sifat itu asaba'u al-ma'ani, yang 7. Jadi kalau semisal asaba'u al-ma'nawiyah yang 7. Jadi kalau semisal adanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala kudrah, kemudian kok tidak qadiron semisal, maka dengan sendirinya itu terjatuh, artinya gugur. Wa ya qaumuhu ta'ala qadiron ila akhiriha. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu maha yang berkehendak, maha yang berkeinginan atau maha kuasa, ila akhiriha, pada yang lainnya juga berlaku demikian. Falaisa lahu ta'ala sifatan tusamma kaunihi qadiran, falaisa, tidak ada lahu bagi Allah Subhanahu wa taala sifatan, yaitu suatu sifat tusamma dinamakan kaunuhu, keberadaannya itu qadiran, yaitu zat yang berkuasa. Lian al-haq, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu nafil ahwal, yaitu menafikan yang namanya al-ahwal. Fala hada, maka atas ini takunu ada lasya, yaitu sesuatu salah satu, yaitu ada 3. Maujudatun, yaitu namanya maujudat, wa ma'dumatun, dan juga namanya ma'dumat, wa itibaratun, dan itibar. Wa idza saqata min al-ishin al-wajib sab'un manawiyatun yasqutu min al-adat sab'u aidan. Bila yang 20 itu yang sifat ma'nawiyah itu tidak terpakai, maka dengan sendirinya yang ma'ani juga tidak akan terpakai. Falaisa hunaka sifatun tusamma al-kaun ajizan ila akhiri, dan tidak ada di sana itu satu sifat di mana kemudian Allah SWT itu tidak mampu, dan seterusnya. Fala yahtaju ila addiha minal mustahilat, fala yahtaju, maka tidak membutuhkan ila addiha pada bilangannya atau jumlahnya minal mustahilati, dari hal-hal yang sifat mustahil. Fatakunu, maka ada al-mustahil, atau apa itu mustahil, salah satu asyara aidan, maka ada 30.
Hada in udda, apabila dihitung al-wujudu, apa itu wujud, sifatan, masuk pada satu sifat, bahwa ra'yu ghairul asy'ari, dan ini pendapatnya selain Imam Asy'ari. Amma ra'yu ala ra'yil asy'ari, adapun pendapatnya mazhab Asy'ari atau Imam Asy'ari, fal wujud ainul mawjud, maka yang disebut dengan wujud adalah ainul mawjud. Fa wujuduhu ta'ala, maka adapun wujud Allah Subhanahu wa taala ainul dzatihi, yaitu zatnya itu sendiri. Fayakun al wujud, maka ketika itu al wujud laisa bisifatin, nah, sifat bukanlah sifat. Fatakun sifat al wajibah isnata asyar. Jika demikian, kalau memang al wujud itu adalah ainul mawjud, maka kemudian tidak masuk ke yang 20. Nah, fatakun sifat al wajibah, maka kemudian sifat yang wajib itu isnata asyar, ada 12. Kita baqa mukhalafatul lawatisi jamu binafsihi wa yu'abbiru anhu, dan terungkap anhu darinya bil istighnai al mutlak, yaitu tidak membutuhkan secara mutlak. Wal wadaniyatu, dan adapun wadaniyah, wal qudrah wal iradatu wal ilmu wal hayatu was samu wal basaru wal kalam, wa tasqutul manawiyah, wa tasqutu, dan terjatuh al manawiyatu, apa itu sifat manawiyah. Dan tubutaha, karena menetapkan sifat-sifat yang 8 itu mabniyatun alal qauli bil ahwal, karena terbangun dari perkataan, dari ucapan al ahwal. Nah, dia tidak sampai pada yang namanya al-mawjud, dan juga tidak sampai pada yang namanya al-ma'dum. Nah, tapi al-ahwal. Wal haq khilafuhu, wal haq, adapun yang benar adalah khilafuhu, yaitu kebalikannya. Oke. Sebentar. Saya ini jam berapa sudah, Lum? Setengah 4 ya. Ya. Ya, lanjutkan dulu, Lum. Dibaca, Lum. Saya agak ini apa? Agak diam-diam. Soalnya dari tadi nguji ya. Lanjut dulu, Lum. Mengajarkan, tualim itu mengajarkan. Mustaqotun itu yang terpecah, maksudnya terpecah itu diambilkan ya. Mustaq itu kan artinya terpecah, sebenarnya diambilkan. Mustaq. Mustaqnid, mustaqdid. Nah, mustaqnid.
Illa annal hallahu ta'allukun wa qiyamun bidzat gitu. Illa kecuali annal hallahu bagi Allah SWT itu lahu bagi hal ta'allukun yaitu bergantung wa qiyamun dan berdiri bidzati pada zat. Artinya hal itu butuh hidup butuh nempel pada zat gitu maksudnya hal itu. Dan nggak bisa berdiri sendiri. Namanya sifat kan nggak bisa berdiri sendiri kecuali dia nempel pada yang namanya zat. Nah itu. Ini enggak. Isi khobar apa namanya khobarnya dari Allah. Pikiran, pikiran. Wa itiradu alaihi itu lebih pada ini ya, bukan komentar lagi, lebih pada mengkritik gitu, apa namanya? Ya, mengkritik. Itibarun istira ini maksudnya adalah wahwal alladzi la asralahu fil wujud. Ini betul-betul tidak nyata tidak ada tidak ada di wujud di yang nyata. La asralahu fil wujud itu betul-betul tidak nyata maksudnya, betul-betul tidak nyata. Nah, kafartika seperti halnya hipotesamu al-karim bakhilan. Semisal orang yang mulia itu adalah orang yang bakhil, semisal kan nggak mungkin. Itu kan la asralahu fil wujud, betul-betul nggak ada di kenyataan itu kan betul-betul nggak ada. Awal jahil aliman, orang bodoh itu alim semisal, itu kan betul-betul nggak mungkin ada. Nah, itu namanya itibar ikhtiroi. Nah.
Montagion ini loh, Nazam memang mencabut ya, tapi maksudnya itu adalah ya semacam mencaplok, tapi dicaplok gitu, maksudnya kamu ngomong kayak gitu, ya pantas kalau ini memang seperti itu gitu. Antara antara gini, antara pernyataan dan kenyataan itu berbanding. Jadi yang dimaksud dengan itibar ibtidai itu adalah persesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Muntazaun min kaulika itu adalah mencaplok omonganmu, di kenyataan itu Zaid memang berdiri karena Zaid itu memang disifati dia itu Zaidun bil qiyam, Zaid itu bil kharij. Zaid itu di kenyataannya memang betul-betul dapat dipastikan kalau dia itu berdiri memang. Ah, secara empiris, secara empiris. Yakhluqu, yakhluqu, ayakhluqu. أن يخلق الخير والشر فيجوز أن الله تعالى يخلق الإسلام في زيد والكفر في عمر. I'tiqaduhu ya ya i'tiqaduhu keyakinan pada mah ya. Ya. Hmm. berhubungan berhubungnya apa, ta'alluqnya, keterkaitannya irodah itu bersifat azali, itu irodatullah ya. Hanya itu irodatullah.
enggak, bukan. Ijadullah ta'ala al-asya itu adalah penciptaannya Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu. Penciptaan ijad. Kalau wujud, iya, kalau wujud itu apa? Kalau ini ijad itu dari aujada yujidu ijadan. mencocoki gitu. Ya. Persesuaian. Persesuaian. Tusiru. Tusiru. Qada'un. Jadi biannaka tusiru aliman wa sultanan qada'un. Sesungguhnya itu qada'un itu khabarnya dari anna tuh. Bahwa kemudian kamu itu menjadi alim dan juga menjadi raja itu qada'un, yaitu kan begitu. Yaitu keberadaanmu itu merupakan qada'nya Allah Subhanahu wa taala. Terus wajah ini kuasa. Sultana itu kuasa. Hmm. Iya, lanjut. Jadi kan tadi kan dibilang bahwasanya qadha itu apa sih sebenarnya? Qadha itu adalah iradatullah wa ta'alluquha al-azali. Qadha itu merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan zaman azali. Sedangkan qadar itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang disesuaikan dengan namanya iradah, kan begitu. Makanya kemudian qadha itu memang erat bukan erat lagi, itu merupakan iradatullah yang bersifat azali dan itu saluhi qadim sekali lagi. Nah, sedangkan qadar itu adalah ijadullah ala sya'ah gitu ya. Ciptaan Allah SWT ala wafqil iradah, disesuaikan dengan kehendak. Nah, makanya disebut dengan tanjizi. Nah, kalau iradah kan di persesuaian. Persesuaian ini kecocokannya orang ini dengan apa? Nah, tapi kalau qadar itu merupakan apa namanya kuasa Allah SWT yang disesuaikan dengan irodahnya. Nah, kamu ini akan menjadi alim atau menjadi raja itu merupakan ketetapan Allah SWT yang disesuaikan dengan kehendaknya, begitu. Bahwa kamu kemudian waijatul ilmu fikah pada wujudika. Nah, ketika terciptanya ilmu setelah kamu itu lahir, semisal setelah kamu itu hidup, nah itu memang disesuaikan dengan iradah. Nah, wafil iradah kudron, yaitu adanya persesuaian dengan iradah itu adalah kudron, yaitu merupakan kudron. Nah, jadi semacam itu. Wa ijadul ilmi, dan adapun terciptanya ilmu fika dalam dirimu, gitu ya. Kudrun ala wafil irada. Boleh nggak Pak pakai dua pakai dua khobar? Boleh saja. Wakhbaru bisnai au bi aktsara dalam alfiyah itu. Boleh saja khobar lebih dari dua itu boleh. Oke, lanjut. Wa ta'alluquhu,
Dua kadang-kadang, imma itu ada kalanya. Ta'alluqatil qadr. Min Oke, jadi begitu. Jadi sekali lagi bahwasanya ada juga yang mengatakan hal yang lain. Kalau tadi kan dikatakan qada itu merupakan iradatullah, yang mana kemudian itu ta'alluquha itu di azali, kaitannya dengan zaman azali. Nah, semisal tadi kan dicontohkan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala kemudian pengen menciptakan Zaid, semisal dia menjadi raja ataupun dia itu menjadi seorang alim, nah itu berkaitan dengan iroda. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan dan menghendakinya, bahwa kemudian ternyata Zaid itu memang betul-betul dianya alim, nah itu sudah berkaitan dengan qadar. Sehingga qada itu merupakan satu hal, satu nafas dengan al-iroda. Ada yang mengatakan juga ilmu Allah itu azali, wa ta'alluqu bil ma'lum. Dan qada itu adalah ilmu Allah, yaitu pengetahuan Allah SWT. Makanya kan kemarin kita sebutkan, kalau itu dikiaskan kepada manusia, maka tartubnya adalah ilmu dulu, baru kemudian iroda, baru kemudian qadar, dan semacam itu. Tapi kan tartub yang semacam ini tidak berlaku pada Allah SWT. Kenapa tidak berlaku? Kalau dia Allah SWT itu tartub dalam dirinya, maka kemudian Allah SWT lagi-lagi tidak wahdaniyah, tidak esa. Padahal kita tahu bahwasanya keesaannya Allah SWT itu al-qumum, al-khamsahnya itu salah satunya adalah al-qumum fitat, semacam itu. Wahdan itu fitat. Jadi kalau semuanya salah Allah SWT itu terjadi semacam kamuttasil, maka Allah SWT itu tidak hanya tersusun dari satu, tapi tersusun dari beberapa bagian. Dan itu tidak boleh pada Allah SWT. Nah, begitu logika yang harus dipakai. Oke. Lalu kemudian belum selesai loh. Nah, itu adalah qada itu sehingga menjadi ilmu. Nah, kaitannya kalau dengan ilmu tentunya dengan al-ma'lum. Kalau itu al-ma'lum, apakah kemudian al-ma'lum itu dapat merubah ilmunya Allah SWT? Ya tidak. Karena al-ma'lum itu dalam min wajhil ihatati min ilmillah, yaitu semuanya itu terlingkupi di dalam pengetahuan Allah SWT. Dan bagaimana mungkin kalau itu sudah terlingkupi dalam pengetahuan Allah SWT, kemudian bisa ilmunya Allah SWT itu bisa berubah, misalkan sangatlah tidak mungkin. Karena segala sesuatu itu sudah terlingkupi. Allah SWT detail sudah tahu, sampai kemudian sebelum dan sesudahnya mau bergerak atau tidak bergerak, Allah SWT itu tahu. Lah gimana kemudian hal itu akan merubah pada Allah SWT, pada ilmunya Allah SWT, itulah sangatlah tidak mungkin. Kan akhirnya kan kalau misalnya ilmunya Allah SWT itu berubah, niscaya zatnya Allah SWT juga akan berubah, dan itu sangat tidak mungkin. Itu. Mafhum ya? Oke. Nah, qadar adalah ijadullah ala sya'ala wa fil ilmi. Nah, kalau qadar itu adalah penciptaan Allah SWT pada sesuatu yang disesuaikan dengan ilmu. Makanya saya bilang tadi itu sifatnya taratub sebenarnya kalau kita menggiaskan pada manusia. Tahu dulu, baru kemudian punya kehendak, baru kemudian bergerak. Bergerak itu kuasanya. Nah, begitu kira-kira. Nah, oke, fix ya. Nah, wa'ala kulli minal qawlaini, dari dua perkataan tersebut, semua dari dua perkataan tersebut, wal qada qadimun, qada itu qadim, sedangkan qadar itu adalah hadis. Kenapa kok disebut dengan hadis qadar itu? Karena dia ta'alluqnya dengan ta'alluq tanjizi hadis. Semacam itu. Oke. Begitu kira-kira dong. Oke, itu selanjutnya kita kayaknya minggu depan, karena saya ntar lagi ini ada perkumpulan sama teman-teman, dan kebetulan energinya ini terbatas kayaknya. Nggak tahu ini minggu hari ini agak sedikit dehidrasi ini, kurang minum.
minumnya kurang atau esnya terlalu kebanyakan. Kecil agak. Ya. Adit, esnya ditambahin. Baik teman-teman sekalian, bahwa kita akan lanjutkan semoga minggu depan insyaallah lah ya, insyaallah akan hatam gitu ya, dengan pembacaannya sebagaimana biasanya lah ya. Makanya saya bilang kemarin ulum tanya kira-kira hatam nggak Pak? Ya hatam. Karena sudah saya ini sudah. Insyaallah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah hatam. Nah, wa dalil wa ala anal mungkinat jaizatun fi haqqi ta'ala, adapun dalil tentang hal-hal yang bersifat mungkinat itu dan itu sifatnya kaitannya dengan kejaizan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu akan kita diskusikan pada minggu mendatang. Alhamdulillah ala kulli hal kita sudah mendiskusikan tentang al-wajib al-arba'una fi al-wajib al-ishruna fi sifatillah wal mustahil fi sifatillah. Kita sudah mendiskusikan tentang wajib dan mustahilnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena saya juga sekarang ada ada acara jam 4, saya tutup pada kesempatan hari ini dan tidak membuka pertanyaan. Disimpan dulu pertanyaannya. Saya tidak tahu ntar Hikam ini ngaji apa enggak, lihat lah. Kayaknya kecil kemungkinan kecil kemungkinan. Nah, mungkin besok lusa lah, insya Allah besok malam. Nah, kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Hikamnya ntar malam istirahat dulu ya. Ini soalnya dari agak terporsir ini ya. Dari ya, kita insya Allah besok lah, insya Allah. Tidak apa-apa, yang penting bisa menghadiri dan bertatap langsung dengan sosok muslim dari cukup Pak. Oke, baik teman-teman sekalian, saya tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Wallahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.